Di sini kami akan menampilkan video berita mengenai salah satu wisata budaya di Kalimantan Selatan, yaitu Museum Lambung Mangkurat. Sebelumnya, perkenalkan saya Fatia Al-Makfira sebagai pemateri. Saya Naisan Radenia sebagai pemateri. Saya Nida Arifah sebagai pemateri. Saya Nurul Aufa sebagai pemateri. Saya Sajida Arifah sebagai pemateri. Saya Tiara Cecilia sebagai kameramen dan editor. Selamat menyaksikan! Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai sejarah. Sebagai warga negara Indonesia, tentu kita perlu menghargai sejarah dengan mempelajari sejarah itu sendiri. Belajar sejarah tidak melulu melalui buku sejarah, namun wisata ke museum bisa menjadi salah satu cara untuk belajar sejarah. Nah, hari ini kami akan mengajak Anda untuk menikmati pengalaman belajar yang interaktif dan tidak terlupakan di Museum Lambung Mangkurat. Penampilan seperti apa? Ayo ikuti perjalanan kami. Peninggalan masa klasik. Di sini adalah Candi Agung. Candi Agung adalah candi Hindu yang dibangun oleh Pangeran Suryanata pada masa kerajaan negara Dipa sekitar abad ke-14. Di sini ada batu bata. Di sini ada cincin dua rapala. Ada cincin dan ada potongan batu bertulis. Di sini saya akan menyebutkan beberapa koleksi dari Candi Laras. Yang pertama ada sisa patung Nandi, yang kedua replika Nandi, yang ketiga replika Siwa sebagai Batara, yang keempat pecahan patung Baratayuda, yang kelima alas patung, yang keenam patahan naga, yang ketujuh replika Linggadari. Di periode masa Kesultanan Banjar, di sini kalian dapat melihat peninggalan kerajaan Pagatan yang merupakan daerah otonomi bagi imigran suku Bugis asal Kerajaan Wajo, Sulawesi Selatan di Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan yang merupakan daerah Kesultanan Banjar berupa keris, parang, tongkat, tombak, dan wadah perhiasan. Hingga gamelan keraton yang dibunyikan pada setiap upacara tradisional dan menyambut tamu. Di sini ada meriam VOC. Meriam VOC digunakan Belanda sebagai senjata di kapal dan benteng mereka.
4 pahlawan nasional yang berasal dari Kalimantan Selatan. Di sebelah kanan saya ada 2 pahlawan nasional. Yang pertama bernama Pangeran Antasari, lahir pada tahun 1809 di Kayu Tangi, Kesultanan Banjar. Beliau meninggal pada tanggal 11 Oktober 1862 di Kabupaten Bogor, Sampirang, dimakamkan di Jalan Raya Pontemon, Banjarmasin. Yang kedua, Brigjen TNI Haji Hasan Basri. Beliau lahir pada tanggal 17 Juni 1923 di Kandangan. Beliau meninggal pada tanggal 15 Juli 1984 di Jakarta, ibu kota Indonesia. Dimakamkan di Banjarbaru, Jalan Ampati. Di sebelah kiri saya ada Insinyur Pangeran Muhammad Nur, lahir pada tanggal 24 Juni 1901 di Martapura. Beliau meninggal pada tanggal 15 Januari 1979 di Jakarta, ibu kota Indonesia. Dimakamkan di Komplek Makam Sultan Adam, Martapura, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Terakhir ada Dr. Kiai Haji Idham Halid. Beliau lahir pada tanggal 27 Agustus 1921 di Satui, Kalimantan Selatan. Beliau meninggal pada tanggal 11 Juli 2010 di Jakarta, ibu kota Indonesia. Dimakamkan di Cisarua, Bogor. Seni tari dan teater. Peralatan musik tradisional dibuat dari bahan alam seperti kayu, bambu, kulit binatang, dan serat tanaman. Sifat lentur, seratnya yang kuat, serta keuletan dari bahan yang digunakan memungkinkan peralatan musik dibentuk untuk menghasilkan bunyi-bunyi indah yang diinginkan. Rumah Banjar Bubungan Tinggi, yaitu rumah adat Banjar yang ditempati khusus oleh keluarga bangsawan, dibangun dari kayu ulin dengan ciri-ciri rumah di atas tiang dan atapnya menjulang tinggi. Rumah tradisional Banjar memiliki beberapa tipe rumah. Yang pertama ada joglo, dihuni oleh pedagang Cina. Yang kedua ada cacak burung, dihuni oleh rakyat biasa. Yang ketiga, palimasan dihuni oleh ulama. Yang keempat, tada alas dihuni oleh rakyat biasa. Yang kelima, ada gajah baliku, dihuni oleh saudara sultan. Yang keenam, ada palimbangan, dihuni oleh saudagar. Yang ketujuh, ada galadini dihuni oleh putri raja yang sudah menikah atau keluarga di pihak permaisuri. Dan yang ke-8, ada gajah mayusu dihuni oleh waris garis pertama dan kedua keturunan raja. Ukiran kayu. Mengukir kayu memerlukan keahlian tukang dengan teknik gores, bentuk, dan pahat di dalam memproduksi benda-benda ukiran kayu yang halus dan rumit buatannya. Rumah ranting. Kalimantan Selatan dan kebudayaan sungainya memiliki cara khusus dengan rumah-rumah yang dibangun di atas permukaan air atau rumah ranting, yang fungsinya sebagai outlet penjualan di dalam counter produksi, arus distribusi barang dan makanan dari desa ke kota. Senjata tradisional. Senjata tradisional yang dibuat dengan teknik tempel besi seperti parang, keris,
baris, tombak, kapak, dan balayung oleh pemakainya digunakan sebagai senjata untuk pertahanan diri. Padapuran, tempat untuk memasak makanan pada masyarakat Banjar disebut padapuran atau padu dan juruk untuk penduduk yang tinggal di daerah hulu sungai. Dalam ruang padapuran ini terdapat peralatan untuk kegiatan memasak seperti menempatkan dapur disebut atang. Di bagian atasnya untuk mengeringkan kayu bakar atau menyimpan bibit tanaman disebut salayan. Peralatan religi suku Dayak. Suku bangsa Dayak merupakan penduduk asli Kalimantan Selatan yang masih menganut kepercayaan keharingan. Bentuk religi mereka dapat dibedakan antara Balian atau Paderi yang memimpin upacara keagamaan dengan saman, atau dukun desa yang melakukan upacara pengobatan dan ilmu hitam. Mendulang intan. Mendulang intan adalah cara tradisional untuk mendapatkan intan yang dilakukan penduduk asal, khususnya daerah Cempaka. Masyarakat berburu dan meramu. Berburu, meramu, dan mengumpulkan makanan merupakan tahap awal dari evolusi sosial manusia sebelum diversifikasi pekerjaan. Minirama Kalang Hadangan. Kalang Hadangan berasal dari bahasa Banjar. Kalang berarti tempat atau kandang, sedangkan hadangan berarti gerbang. Peralatan pandai besi. Di Kalimantan Selatan, peralatan dari logam atau besi telah lama digunakan dalam kehidupan manusia. Seorang pandai besi harus mempunyai pengetahuan tentang cara-cara memilih, memanaskan, menempa, dan menyepuh besi. Peralatan ladang menetap. Bertani dengan sistem lahan menetap atau persawahan merupakan mata pencaharian terbesar penduduk Kalimantan Selatan hingga sekarang. Permainan rakyat. Alat-alat permainan dibuat dalam bentuk dan penggunaan yang seusia dengan kelompok umur yang memainkannya. Di ruang yang berbeda juga terdapat fosil paus. Fosilnya yang berupa tulang belulang yang besar dan kokoh dengan panjang 33 meter dan berat mencapai 300 ton.